2025. Dan seperti biasa jam 9 pagi hari Rabu sampai nanti jam 10 ada Salam Motivasi bersama Bapak Dr. Tri Pitara, dan beliau sudah hadir di studio Radio Nabai Mulia. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu semangat ya Pak Yati? Pak Tri ya? Selalu Oke, semangat. selalu ya. Baik, pagi hari ini kita bakal kita akan mengangkat tema menarik nih pagi hari ini tentang hindari instruksi, perbanyak diskusi. Kayaknya saya langsung pergi aja karena saya langsung kena nih Pak. Saya kan ibu-ibu ya, jadi udah terbiasa sejak lama ya kerjaannya instruksi sama anak-anak. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu gitu. Monggo Pak, kita bahas tema kita pagi hari ini. Terima kasih. Terutama adalah ketika kita berharap terhadap anak, terhadap keluarga, siapapun di sekitar kita, itu yang paling mudah dan singkat adalah perintah. Betul. Requestnya itu perintah. Iya, requestnya perintah ya. Padahal kalau ada pendengar request perintah saya nggak mau kan. Iya. Requestnya baik-baik ya Pak Baik-baik ya. ya. Nah ini ketika kita seringkali memberikan perintah-perintah kepada anak ya, kepada orang-orang yang kita cintai, itu kan kita tidak sadar bahwa kita itu sedang memberikan dari luar ke dalam diri orang. Oh iya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan pada anak kita, pada istri kita, suami kita, atau siapapun orang tua kita, itu selalu kan dari kita untuk dia. Iya, betul. Nah berarti kan dari luar dirinya ke dalam dirinya. Itu kan berarti satu stimulasi rangsang dari luar. Nah itu apa yang diterima oleh si penerima instruksi, dia mengerjakan atas semua perintah itu dia kerjakan. Nah ketika dia kerjakan itu namanya dia taat pada yang memberi instruksi. Nah yang berikutnya, ketika itu tidak hanya sekali, terus menerus, maka tanpa disadari oleh orang tersebut bahwa apa yang dia kerjakan itu selalu harus kalau ada orang lain merintah. Oh, jadi nggak inisiatif? Nggak ada inisiatif. Justru itu tanpa disadari kita ini sedang menumpulkan kemampuan kesadaran diri untuk menggali apa yang ada dari diri dia itu untuk bisa dia keluarkan. Jadi ini kan membuat sebuah memendam, terus akhirnya apa yang ada dalam dirinya ini terkunci, terkunci oleh segala hal yang dari luar. Maka orang-orang yang demikian ini, satu, tidak tumbuhnya inisiatif, tidak tumbuhnya kreativitas, tidak tumbuhnya kesadaran diri. Kenapa aku harus melakukan itu? Nggak paham kenapa aku harus melakukan, manfaat apa yang akan saya peroleh. Kan sampai sejauh itu. Nah coba ketika kita lihat dari apa yang kita kerjakan seperti itu ya Mbak Ufa. Jadi kalau saya dapat instruksi saya kerjakan, kalau tidak ya saya nggak kerjakan. Nah ini berarti tanpa disadari kita ini ternyata kalau apa-apa sampai nanti memilih pun akan dipilihkan. Oh, sampai begitu ya? Iya, memilih sesuatu itu kan mengambil keputusan. Iya. Ada sebuah resiko, ada konsekuensi yang harus ikut serta dalam pilihan kita. Dia nggak berani, karena apa? Karena terbiasa stimulasi dari luar, perintah terus. Makanya kita bisa melihat banyak anak-anak itu ketika misalnya ya disuruh orang tuanya untuk di pesantren, sekolah di pesantren, lalu dia di sana dididik, dilakukan suatu instruksi juga, mengerjakan instruksi, harus sholat jam sekian harus begini, ada kata harus begini begitu. Maka dia ikuti itu, kalau enggak ada konsekuensi begini begitu. Nah dia ikuti, jadi kita bisa lihat seolah-olah dia soleh. Nah coba ketika dia sudah sepertinya tertib di situ, karena ada yang mengawasi, yang memerintah dan seterusnya. Nah di saat pulang tidak di lagi pesantren ya, dia masih seperti itu apa tidak? Kebiasaan yang biasa dilakukan di pesantren, apakah dibawa ke rumah gitu? Nah sebagian yang terjadi itu tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Dia merasa ada sebuah
kelonggaran, kebebasan menuruti keinginan yang dia ada. Nah, nggak ada konsekuensi yang nggak harus ada. diterima ya kalau Betul. dia di rumah ya. Ya, karena tidak ada sebuah hal yang sama di pesantren, maka dia akan tidak seperti itu. Makanya, loh, kenapa dia waktu di pesantren dia bisa tertib, ketika di rumah kok nggak bisa? Nah, karena dia tidak ada yang merintah, tidak ada yang memberikan konsekuensi atas hal yang ketika dia tidak mengerjakan. Itu yang menyebabkan kenapa tidak ada tumbuh kesadaran itu. Maka sebaiknya gimana yang harus kita lakukan? Hindari itu yang namanya instruksi, karena itu sebetulnya kita sedang menanam sebuah ketumpulan yang ada pada diri seseorang. Ya, terutama tadi anak kita, keluarga kita itu. Sehingga yang kita harus tumbuhkan pada kondisi ini apa? Perbanyak diskusi, diajak dialog, diajak berpikir, diberi pertanyaan yang agar dia bisa muncul sebuah jawaban dari dirinya. Dan kadang pertanyaan itu bukan pertanyaan ini kita tanyakan ke dia, enggak, tetapi bertanyalah untuk apa yang kamu tanyakan pada dirimu sendiri, jawablah apa yang Anda tanyakan dari pertanyaanmu sendiri. Ini pertanyaan di kepala saya udah banyak banget Pak, cuman takutnya terlupa terus nih. Begitu Pak. Tadi menanggapi dulu satu yang saya masih ingat ya Pak. Di pesantren dapat instruksi dia melakukan, terus di rumah bisa jadi dia tidak melakukan karena tidak ada instruksi. Bagaimana yang terjadi kalau misalnya di pesantren dia mendapatkan instruksi, di rumah pun juga instruksi dari pesantren masih orang tua bawa supaya tidak lepas dari sana. Nah, itu sebagai orang tua perlu begitu atau dibiarkan saja itu dari orang tuanya. Kemudian untuk dari anaknya, apakah kalau misalnya di rumah dan di pesantren itu sama ada instruksi semua dan dia melakukannya juga, apakah dia itu termasuk yang juga melakukan karena hanya instruksi atau akhirnya sudah menjadi kesadaran sendiri Pak? Ya, baik. Ada beberapa kemungkinan. Ketika ini orang itu kan dinamis ya. Ada masa-masanya dia tumbuh, ada sesuatu kehendak yang mulai dia mencari eksistensi diri. Maka kalau tadi di rumah juga dilakukan instruksi-instruksi, ini nanti akan menambah beban stresor yang ada pada dia, sehingga nanti bisa kemungkinan meledaknya di belakang lagi. Nah itu dia makanya. Nah orang tua perlu nggak tuh melakukan instruksi yang biar gini, kalau saya misalnya di pikiran saya, oh dia pulang dari pesantren, kamu di pesantren biasanya apa, ngaji nih, oke kamu juga melakukan hal yang sama di rumah ini, itu perlu nggak orang tua begitu Pak? Nah itu kan suatu bentuk penekanan ya. Sekali lagi penekanan, instruksi lagi. Maka sebetulnya ini justru ada celah-celah dia nanti ada ketidaknyamanan untuk kembali ke rumah. Jadi rumah tidak menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi dirinya. Maka jangan heran nanti dia ketika dia sudah libur atau apa, nggak mau dia pulang ke rumah. Ada ke tempat lain yang di situ tuh nggak ada sebuah instruksi. Itu yang akan menyebabkan bondingnya tidak kuat. Nah, yang resikonya kedekatan akan menjadi kurang. Yang paling besar adalah ketika ini ada celah tidak ada orang tua di jalan atau dimanapun di pergaulan, tidak ada orang tua yang untuk memberi instruksi, maka dia akan seenaknya melakukan sekehendak apa yang dia inginkan. Itu yang kita tidak harapkan. Dan itu paling sering terjadi. Banyak anak-anak yang akhirnya dia lihat orang tuanya kayaknya soleh, di luar itu dia di luar dugaan. Nah itu yang kita tidak harapkan. Makanya hati-hati di suatu saat ketika dia nanti tumbuh terus ya, kalau itu ternyata sampai terus terbawa, ini anak menjadi tidak bisa memiliki sebuah kemampuan mandiri. Nah saat ini yang seringkali banyak orang tua tidak sadari dan tidak ketahui, kemandirian anak itu yang dia pikir adalah mandiri tentang bagaimana dia nanti bisa menghidupi biaya hidup dia. Contohnya dia kalau sudah kerja itu mandiri katanya. Itu enggak sudah dari bisa punya uang jajan sendiri. Dari sisi itu ya Pak ya. Dari sisi itu. Yang dinilai ya Pak. Yang dinilai. Padahal kemandirian yang paling mendasar dan paling berharga adalah bagaimana ketika anak ini punya kesadaran waktu sholat dia menghentikan kegiatannya untuk berangkat ke masjid
sholat dimanapun tidak ada kita, dia sudah secara kesadaran menyempatkan dan mengutamakan prioritas itu. Ini yang kadang ketika ada anak yang begitu tidak dilihat bahwa ini sebuah value prestasi yang besar, prestasi yang luar biasa. Nah, itu menumbuhkan kesadaran kepada penghambaan kepada Allah, itu sebetulnya adalah kemandirian paling utama. Di luar dari tadi kemampuan untuk biar punya jajan gitu ya sendiri. Itu duniawi sekali. Dan banyak orang, ini anak saya ini sudah bisa jajan begitu, apa-apa biaya sendiri. Iya, itu diceritain ya Pak ya. Iya, betul. Padahal bagaimana kalau dia waktu sholat masih tidak sadar untuk melakukan itu, apalagi tadi jamaah ke masjid. Itu sesuatu yang tidak mudah. Baik. Saya masih banyak pertanyaan Pak Sri ya. Tunggu sebentar ya. Untuk Sobat Mulia yang juga mungkin punya pertanyaan seperti saya, boleh di WhatsApp-kan di 0815 1000 1234 ya. Kami tunggu setelah yang ini, jangan kemana-mana.